Rencana pembelajaran dalam 1 semester ke depan mengenai mata kuliah IoT dan WSN. Mata kuliah ini memiliki RPS sebagai panduan ya, acuan dalam pembelajaran kita ke depannya. Di sini untuk capaian pembelajaran sendiri Anda diharapkan nanti mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila ya. Ini seperti yang ada di program studi kita ya. Kemudian saya ambilkan mata kuliah ini mengambil lagi dalam sikap di JPL Prodi itu adalah Anda diharapkan nanti bisa bekerja sama ya, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kemudian dalam aspek sikap lagi, Anda diharapkan untuk bisa menginternalisasi nilai, kemudian norma-norma dan etika akademik ya. Jadi dalam pelaksanaan mata kuliah nanti entah itu dalam tugas-tugas maupun dalam pertemuan interaksi dengan mahasiswa, sesama mahasiswa atau dengan dosen dan akademisi yang lain, Anda diharapkan memiliki 3 sikap ini. Kemudian kemampuan umum yang diharapkan Anda nanti diharapkan untuk mampu menerapkan pemikiran yang logis, yang kritis, dan inovatif, serta bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian. Dalam hal ini adalah telekomunikasi, terutama di IoT dan WSN ya, sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemampuan umum kedua yang diadop ke mata kuliah ini adalah Anda diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ya. Entah itu dalam tugas-tugas, baik individu maupun secara kelompok. Kemudian Anda diharapkan bisa mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur yang baku, sesuai dengan spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi evaluasi pada pekerjaannya. Kemudian keterampilan khusus yang diharapkan di mata kuliah ini Anda diharapkan bisa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang praktis ya. Ada masalah praktis, Anda desain solusinya seperti apa. Kemudian Anda mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan serta mampu bekerja dalam tim. Dan kemudian parameter terakhir yaitu Anda dalam level pengetahuan ya diharapkan bisa menguasai ya, karena di telekomunikasi itu identik sama pengetahuan fisika, elektronika, dan telekomunikasi khususnya. Jadi Anda diharapkan bisa menguasai pengetahuan fisika dan sains dasar lain pada energi listrik, karena di IoT ya butuh energi gitu ya. Ada elektronika karena di situ ada rangkaian elektronika, ada komputasi dan telekomunikasi. Komputasi sebagai proses untuk otomatisasi dari sistem kita. Kemudian Anda di level pengetahuan berikutnya Anda diharapkan untuk menguasai pengetahuan keluasan di bidang teknik elektro yang mencakup dalam hal ini sejumlah topik kerekayasaan yang sesuai dengan energi listrik, elektronika, komputer, dan telekomunikasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri, ya, kalau tadi adalah di prodi kita, telekomunikasi, jaringan telekomunikasi digital, kalau di mata kuliah ini Anda diharapkan untuk memahami dan menjelaskan konsep Internet of Things. Kemudian Anda mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh aplikasi IoT dan mahasiswa mampu menjelaskan protokol komunikasi dalam Internet of Things. Mata kuliah ini sendiri didefinisikan untuk membahas mata kuliah IoT dan WSN. Jadi WSN itu bagian dari IoT ya. Kalau WSN tidak terhubung sama internet, IoT itu merupakan rumah besarnya dari WSN. Komponen dan perangkat IoT, kemudian ada aplikasi IoT-nya. Anda diharapkan bisa menjelaskan, memahami hingga sampai menyusun merancang ya protokol komunikasi pada IoT dan WSN, dan mengusulkan terutama di terakhir ini kalau Anda sudah bisa memahami awal-awal, Anda diharapkan bisa mengusulkan satu ide untuk menyelesaikan masalah yang praktis gitu ya berdasarkan IoT dan WSN. Bahan kajian untuk mencapai tujuan mata kuliah ini ada 11 ya. Mulai dari pengenalan modul dasar, kemudian konsep-konsep basic atau dasar dalam Internet of Things. Materi kedua, Anda nanti akan diberikan atau kita mempelajari secara bersama tentang teknik IoT pada sisi lapisan aplikasinya. Aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa dibuat dalam bentuk IoT. Kemudian teknik
IoT ini di lapisan fisiknya. Kemudian di sini aplikasi yang real diimplementasikan berbasis IoT untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita yang sudah diterapkan. Kemudian materi tentang protokol ada di bagian 5. Di situ ada bahasan mengenai subbahasan ya, mengenai 6LoWPAN, kemudian protokol dari COAP, kemudian ada ETSI, M2M, machine to machine, kemudian ada dari W3C, SSN. Selain itu di nomor 6, kajian nomor 6, nanti akan diajarkan tentang jaringan dan komunikasi, baik itu jaringan multi-hop nirkabel atau disebut sebagai wireless multi-hop nirkabel, kemudian ada jaringan ad hoc seluler, MANET. Ini dasarnya saja ya, nanti Anda bisa mendalami itu di mata kuliah khusus tentang jaringan ad hoc seluler di semester atas ya. Kemudian ada jaringan sensor nirkabel. Kemudian di topik nomor 7, Anda akan belajar mengenai platform dan layanan perangkat lunak. Ya, karena data yang kita ambil dari sensor itu tidak akan ada maknanya kalau data itu tidak diolah dan disajikan gitu ya. Nah, untuk mengolah dan menyajikan itu kita perlu belajar mengenai platform apa aja yang sudah tersedia di industri yang sudah siap kita pakai. Jadi kita tidak harus selalu membuat dari nol gitu. Kita bisa memanfaatkan platform-platform yang sudah ada. Kemudian ada pemrosesan data pintar dan teknologi semantik yang sudah disediakan. Selanjutnya kita bisa menghubungkan berbagai hal, berbagai yang disebut sebagai things itu ke web. Dengan menghubungkan semuanya ke web, maka informasi bisa kita akses dengan mudah, tidak harus mengunjungi tempat tersebut, tapi dengan hanya membuka web kita bisa mengetahui kondisi lingkungan dari sensor yang kita terapkan, yang kita tempatkan. Nomor 10 materinya adalah tentang bagaimana permasalahan dan solusi-solusinya terhadap isu-isu yang berkembang di seputar IoT, baik itu tentang keandalannya, keamanan datanya, privasi data yang dipakai dalam IoT, maupun isu tentang trust ya, bagaimana data itu bisa diberikan ke device lain yang sudah kita percaya. Dan yang terakhir, Anda nanti akan mempelajari tentang aplikasi sistem IoT yang sudah digelar ya. Kemudian model sistemnya seperti apa, standar-standar untuk membuat sistem IoT itu bagaimana, dan sistem fisik cyber sosial. Oke, masuk ke daftar referensi. Yang utama kita menggunakan bukunya dari Sirani, itu yang berjudul tentang IoT, arsitektur protokol dan standar. Anda bisa googling ya, seperti ini misalnya, ada copy. Sangat mudah untuk mendapatkan buku ini ya di internet ya, apalagi ya Anda sudah canggih ya, saya yakin sudah bisa mendapatkan buku tersebut gitu. Kemudian pendukungnya ada banyak ya, 8 pilihan, dan yang dari prodi telekomunikasi di Polinema sendiri punya Internet of Things, yaitu tuntunan praktis dan contoh aplikasi yang dibuat oleh Prof. Sarosa dan Pak Yoyo serta Pak Nana ya. Ini ada di perpustakaan. Buku-buku ini juga sebagian besar ada di perpustakaan, silakan dibaca di sana ya. Kemudian mata kuliah prasyarat, Anda kan sudah mengambil mata kuliah pemrograman di pemrograman komputer dan microcontroller. Oke, selanjutnya saya terangkan tentang per minggunya. Jadi minggu pertama dan kedua nanti akan Anda belajar diharapkan Anda mampu memahami tujuan dan pokok perkuliahan serta mekanisme pembelajaran yang akan dijalankan dalam 1 semester ke depan gitu ya. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menjelaskan arsitektur IoT yang dasar ya, dengan sistematis dan terukur. Bahan kajiannya nanti akan tentang pembelajaran referensi, metode pembelajaran, pengenalan modul konsep dasar dalam domain IoT. Diberikan dasar-dasar di minggu pertama dan kedua. Bentuknya seperti apa? Nanti kita secara kuliah ya, tatap muka, secara online, kita menggunakan Zoom, dan materi seperti yang sudah dijelaskan nanti akan ada
diupload ke LMS. Kita menggunakan e-learning, Anda bisa mengakses website lmslslc.polinema.ac.id atau melalui login saja melalui siakat Anda. Jumlah pertemuannya tatap muka selama 2 kali 50 menit. Kemudian ini untuk tugas tambahan ya, silakan dilaksanakan, dikerjakan dengan baik. Kemudian ada kewajiban belajar mandiri ya selama 2 kali 60 menit. Oke, materinya diharapkan Anda nanti bisa mencari secara online aplikasi mesin dengan memanfaatkan Google ya atau pencari yang lain untuk mendapatkan makalah tentang pengertian dalam konsep-konsep IoT yang paling dasar gitu ya. Untuk minggu pertama dan kedua nanti ada tugas ya, bikin makalah ya. Satu tugas dikerjakan dalam 1 minggu gitu ya. Kemudian rubrik penilaian sudah disediakan, kemudian ada bentuk tes nanti bisa dari tulisan makalah yang Anda telah buat, dan dari makalah nanti saya akan menunjuk secara random saja kelompok mana yang untuk mempresentasikannya. Kemudian indikatornya Anda bisa menjelaskan secara tepat mengenai konsep IoT dasar. Kemudian dari kevalitan sumber yang Anda rujuk gitu ya, jangan mengambil blog-blog gitu ya. Sejauh mungkin usahakan ya ambil materi dalam sumber di jurnal atau di paper conference. Minggu ketiga Anda nanti diharapkan bisa mampu menjelaskan berbagai teknik IoT pada lapisan sisi aplikasi ya, dengan sumber bermutu dan sah ya. Sekali lagi ambil dari jurnal, conference, atau karya ilmiah yang lain gitu. Ataupun rilis dari vendor-vendor perangkat yang sudah baik ya. Kemudian di situ materi pembelajarannya mengenai bahasan yang akan dibahas mengenai teknik IoT di lapisan aplikasinya. Seperti biasa bentuknya kuliah, kemudian ada diskusi, kemudian kita menggunakan gadget internet ya, karena kita masih online, tetap kita menggunakan LMS. Bentuk penilaian jadi dari keaktifan Anda, kemudian ada soal latihan dan tugas presentasi yang bisa saja saya nunjuk secara random membahas tentang satu topik tertentu gitu. Ketepatan penjelasan sebagai parameter penilaian, kemudian di diskusi apakah Anda aktif atau tidak, kemudian tugasnya dikerjakan asal-asalan atau bahkan kalau tugas Anda tidak mengumpulkan ya itu nanti setara dengan apa yang Anda peroleh nantinya gitu. Minggu keempat itu akan outputannya Anda diharapkan bisa mampu menjelaskan teknik di lapisan fisiknya. Kalau tadi di minggu ketiga aplikasi, minggu keempat di lapisan fisik. Lapisan fisik sendiri dibahas secara penuh ya di pertemuan minggu keempat ini. Sama, masih menggunakan LMS, kemudian kita menggunakan Zoom, online ya, tatap muka virtual. Kemudian di sini juga ada tugas kedua ya. Di minggu keempat ada tugas kedua membuat makalah dan tentang lapisan aplikasi dan fisik ya. Kemudian penilaian juga sama dari keaktifan, dari isi dari makalah yang Anda buat. Kemudian minggu kelima Anda menjelaskan dan memilih aplikasi IoT ya, aplikasi yang ada di sistem IoT yang sudah digelar gitu. Kemudian minggu ke-6 dan 7 Anda diharapkan outputannya dari setelah Anda belajar itu bisa menjelaskan tentang protokol komunikasi dan arsitektur pada IoT. Jadi sudah naik ke level protokolnya ya. Bagaimana cara data itu dikirimkan, bagaimana cara diterima, bagaimana cara mengamankan gitu. Antara lain ada 6LoWPAN, ada COAP, ada HCM2M, mesin to mesin, ada W3C, SSN. Kemudian di sini ada tugas ketiga ya dalam bentuk makalah, dan pertemuan berikutnya disajikan dalam bentuk presentasi gitu. Minggu ke-8 mampu menjelaskan tentang WSN meliputi arsitektur dan jenis-jenis WSN ya. WSN merupakan bagian dari sistem
IoT ya. Kemudian di dalam BSN sendiri dibahas beberapa sub pembahasan, ada jaringan ad hoc yang ada di mata kuliah tersendiri, nanti Anda bisa perdalam di sana. Nanti penilaian berupa latihan soal ya, di minggu ke-8 ada kuis, kemudian minggu ke-9 kita tidak ada materi lagi karena di sini untuk ujian UTS ya, ujian tengah semester melalui LMS ya. Kemudian minggu ke-10 dilanjutkan, Anda diharapkan bisa memahami tentang jaringan multi-hop dan jaringan ad hoc seluler dengan sumber daya yang valid. Ada pembahasan masih menggunakan LMS, kemudian ada makalah sebagai tugas keempat, penilaian ya, ketepatan, kesesuaian, sama kevalidan jurnal yang Anda rujuk. Minggu 11 mampu menjelaskan tentang platform dari IoT sendiri. Platform dalam bentuk perangkat lunak, kemudian di situ nanti ada sedikit latihan soal untuk mengetahui seberapa pemahaman Anda. Kemudian minggu ke-12 mampu menjelaskan pemrosesan data teknologi semantik. Jadi data yang kita ambil itu diolah ya seakurat mungkin ya, sebaik mungkin untuk bisa disajikan dalam rangka mendukung satu keputusan yang bisa diambil dari data-data yang ada. Nah, minggu ke-13 dilakukan perancangan sistem untuk menghubungkan data dari sensor ke web. Jadi data yang sudah diambil dari sensor itu akan disajikan ke web. Kemudian di sini nanti akan ada belajar platform, belajar cara penggunaan koneksi, ya, setup autorisasi ke web penyedia layanan dan lain-lain. Ke-14 menjelaskan solusi dari permasalahan keandalan, keamanan, privasi, dan yang trust di sistem IoT ya. Jadi yang sistem IoT yang sudah digelar itu masih memiliki beberapa banyak masalah sebenarnya ya, dan itu kita bisa optimasi. Ya, jadi terutama di keamanan tidak ada sistem yang aman 100%. Jadi kiat-kiat dari si pengelola sistemnya sendiri yang harus selalu update sistemnya, mencari informasi terbaru, kelemahan dari sistemnya tersebut untuk bisa ditutupi. Ke-15 menjelaskan tentang aplikasi model standar sistem fisik, model fisik cyber sosial dengan sistematis dan sumber yang sahih. Di sini nanti Anda diharapkan untuk membuat makalah di tugas ke-7. Ke-16 merancang dan mempresentasikan mengenai usulan sistem IoT. Anda diharapkan membuat proposal gitu ya. Kemudian di sini ada latihan soal, dan di 17 ujian akhir semesternya. Demikian tadi penjelasan mengenai rencana pembelajaran selama 1 semester dalam bentuk RPS sebagai panduan kita bersama dalam melaksanakan kuliah atau Anda menempuh kuliah Internet of Things dan Wireless Sensor Network. Terima kasih.